Mohon maaf Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya Pak, mungkin langsung saja. eh, mungkin apa sih Pak alasan buat mulai berdirinya Sanggar Bapak dan bisa diceritakan tentang sejarah wayang keislaman Pak? Kalau wayang keislaman itu memang sebelum ada Islam di sini pun sebenarnya seni wayang itu sudah ada. Sejak zaman dulu itu memang sudah ada. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, munculnya para wali sembilan itu, terutama Sunan Kalijaga itu memang menggunakan media wayang untuk media dakwah. Jadi sebelumnya memang sudah ada wayang, tapi memang sejak ada wali itu memang digunakan oleh para wali untuk media dakwah. Karena di dalam cerita-cerita wayang itu kan yang namanya wayang itu kan menggambarkan kehidupan seseorang. Makanya dalam cerita wayang itu memang sudah lengkap, cerita apa saja itu memang sudah lengkap yang sesuai dengan apa cerita-cerita utawa kisah-kisah yang ada dalam keagamaan, terutama agama Islam. Nah, mungkin bagaimana sih Pak cara agar wayang tetap diminati tanpa menghilangkan nilai budaya dan nilai keislamannya? Sekarang kan ada yang mungkin pelancongan di wayang, ada yang haram, ada yang bid'ah, itu gimana Pak? Ya memang yang namanya wayang itu memang bukan asli budaya dari Arab ya. Memang itu asli budaya sini. Ya, makanya kalau agama itu kan sumbernya kan dari Arab. Nah, padahal antara Arab dan sini jelas beda tempat, beda budaya juga. Makanya pasti ada gesekan-gesekan atau perbedaan-perbedaan dalam budaya itu. Masalah menyikapi masalah bid'ah dan sebagainya, memang kalau kita memikirkan masalah bid'ah itu kan suatu perbincangan yang beda, suatu keadaan yang tidak ada pada zaman Nabi. Itu yang dinamakan bid'ah. Tapi kan yang namanya agama itu mulanya itu dari Arab. Nabi sendiri juga asalnya dari Arab. Padahal kan ini konteksnya kan untuk seluruh dunia. Padahal di dunia luar Arab itu kan lebih luas daripada Arab. Makanya jelas akan ada pergeseran-pergeseran sing beda antara di Arab dan di luar Arab, terutama masalah agama ini. Masalah agama kan sebenarnya apa ya? Kalau cerita wayang itu memang cerita kehidupan. Jadi sebenarnya dikaitkan dengan kehidupan. Pada zaman sebelum Islam di sini memang wayang itu dikaitkan dengan keagamaan, yaitu agama Hindu dan Buddha. Tapi setelah ada wali sembilan, walaupun media dakwahnya itu tetap wayang, tapi kan mulai ada pergeseran. Jadi cerita-ceritanya itu seolah-olah ya diambil dari cerita-cerita kisah-kisah dalam keislaman. Salahnya kan begitu. Jadi kalau misalnya orang agama lain pun bisa menggunakan media dakwah yang melalui wayang disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi memang cerita wayang itu cerita yang multi kebutuhan lah. Jadi mana yang membutuhkan ya bisa digunakan, tergantung orangnya. Tapi kadang-kadang sekarang orang-orang yang misalnya agamanya itu tidak mempunyai pemahaman sing luas, kadang-kadang menganggapnya itu dianggapnya itu haram, karena tidak ada di zaman Nabi. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang sifatnya bisa mendukung perkembangan agama itu enggak masalah. Masalahnya kalau di sini dulu mungkin kalau cara penyebaran agama itu melalui orang-orang Islam yang misalnya sifatnya agak keras, mungkin sulit masuk di wilayah sini. Tapi dengan adanya wali sembilan itu mengambil dakwah dengan wayang itu, sehingga seolah-olah itu orang sini tidak merasa
diajari agama baru. Jadi seolah yang sudah ada itu tetap dilestarikan ini. Jadi sifatnya dakwahnya para wali itu kan merangkul tidak memukul. Jadi yang sudah ada itu dirangkul, enggak, walaupun itu enggak sama dulunya, tapi kan tetap dirangkul ya. Tapi makanya kalau yang zaman sekarang itu yang misalnya garis keras kan kadang-kadang kan yang tidak sama dipukul kan. Ini terjadi terjadi beda pendapat. Nah, itu masalah wayang itu memang begitu. Jadi wayang itu memang ceritanya itu menggambarkan kehidupan manusia, yang mencontohkan manusia yang baik, manusia yang buruk, yang mungkin panas, sifat emosinya tinggi. Ya, makanya orang-orang dulu justru banyak orang yang mengambil karakter wayang sebagai prinsip hidup. Misalnya ada tokoh yang bagus, misalnya Harjuna, kadang-kadang orang itu mengambil karakter itu diserap dalam kehidupan. Misalnya kayak Harjuna kan seorang yang baik, yang sakti, yang suka berguru, menuntut ilmu, itu kadang-kadang menjadi inspirasi. Kadang-kadang ada orang yang terinspirasi dari tokoh wayang, misalnya Mbah Soekarno, seorang panglima kesatria yang sejati gitu, kadang-kadang begitu. Ya termasuk kayak presiden kita pertama itu juga terinspirasi dari tokoh pewayangan. Masalahnya dia itu sejak kecil justru malah namanya Kusno, tapi karena sakit-sakitan diberi nama Karno. Nah itu Karno juga diambil dari tokoh wayang Mbah Soekarno itu. Makanya dia mempunyai jiwa kesatria yang luar biasa, yang sampai sekarang ya kayaknya belum ada kesatria Indonesia yang seperti Bung Karno gitu. Terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama wawancara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.